Jaringan dan komunikasi data. Yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah jaringan komunikasi yang terhubung pada perangkat komputer agar dapat saling terhubung ke dalam sebuah jaringan sehingga memudahkan dalam bertukar informasi dan membuka akses layanan atau kebutuhan informasi lainnya. Dalam melakukan pertukaran informasi, jaringan komputer membutuhkan media perantara seperti kabel atau nirkabel. 1. Komponen jaringan yang ada di komputer. Contohnya server, sebuah komputer yang menyediakan layanan kepada komputer klien. Router, perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan sehingga pengiriman data dapat diterima dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Hub, perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Switch, jenis jaringan komputer yang memiliki cangkupan dengan jarak yang sangat luas, radiusnya mencangkup sebuah negara atau benua. LAN card, perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Wireless card, perangkat jaringan yang menghubungkan dua device secara nirkabel atau menggunakan media kabel. Kabel jaringan, media untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel jaringan, yaitu kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Braid, perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Repeater merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider. Yang kedua, arsitektur jaringan pada komputer. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan jaringan komputer yang saling menghubungkan komputer satu dengan yang lain tanpa perlu bantuan switch ataupun hub. Dan tipe jaringan ini cocok untuk membangun jaringan komputer kecil. Berikut kelebihan dan kekurangan jaringan peer-to-peer. Kelebihannya yaitu 1. Semua komputer yang terhubung ke jaringan memiliki hak akses yang sama. 2. Biayanya lebih murah. 3. Kelancaran jaringan tidak tergantung kepada komputer server. Kekurangannya yaitu sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing komputer. 2. Data harus di-backup sendiri oleh masing-masing komputer. 3. Troubleshooting jaringan lebih rumit. Selanjutnya, jaringan client server. Client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi. Berikut kelebihan dan kekurangan jaringan client server. Kelebihannya yaitu terdapat seorang administrator jaringan yang bertugas mengelola sistem keamanan. 2. Komputer server digunakan sebagai pusat data. 3. Sistem backup data lebih baik. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Membutuhkan biaya mahal. 2. Kelancaran jaringan sangat bergantung pada komputer server. 3. Membutuhkan seseorang admin handal dalam merawat server. Yang ketiga yaitu pengenalan routing. Pengertian routing. Routing merupakan sebuah mekanisme pada jaringan komputer dalam melakukan pengiriman paket data dari satu network ke network yang lain. Router digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data di antara dua atau lebih jaringan. Selanjutnya, komunikasi data ponsel. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua perangkat atau lebih dari yang terhubung ke jaringan. 1. Jaringan-jaringan komunikasi pada ponsel.
Contohnya yaitu GPRS, merupakan jaringan internet ponsel yang memiliki kecepatan 35-171 kbps. EDGE merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan 120-384 kbps. 3G merupakan jaringan yang memiliki kecepatan 384 kbps sampai 2 mbps. HSPA merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan 600 kbps hingga 100 mbps. 4G merupakan jaringan GPRS generasi keempat dengan memiliki kecepatan hingga 100 mbps. 5G merupakan teknologi jaringan yang memiliki kecepatan mencapai 20 gbps. Yang kedua, aplikasi sistem komunikasi data. Aplikasi sistem komunikasi data merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Contoh aplikasinya yaitu ATM, Automatic Teller Machine, 2. Email, Electronic Mail, 3. E-commerce, 3. M-Banking. Yang terakhir yaitu program internet positif. Program internet positif merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memblokir atau membatasi konten tertentu yang ada di internet, sehingga pengguna tidak dapat mengakses konten tersebut. Dampak dari internet positif yaitu internet positif membatasi website yang berisi konten negatif. Kedua, internet positif akan menyaring situs web yang akan ditampilkan karena menghindari adanya berbagai spyware dan malware berbahaya yang bisa merusak perangkat komputer. Ketiga, internet positif akan menyaring berita hoaks atau informasi yang tidak benar.